Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Hasya, mahasiswi STI STMI Bandung, jurusan akuntansi dengan NPM 102170009. Di sini saya akan menjelaskan SAKK. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Dapat disimpulkan, PSAK etap adalah standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang tidak go public. Biasanya digunakan oleh usaha kecil menengah karena tidak memperjualbelikan sahamnya di pasar modal. SAK etap merupakan SAK yang berdiri sendiri, tidak mengacu pada SAK umum. Sebagian besar menggunakan konsep biaya historis. Bentuk pengaturannya lebih sederhana dalam perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. SAK etap diterapkan pada tahun 2009 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal pada tanggal 1 Januari 2010. 1. Etap dapat memilih tetap menggunakan PSAK IFRS atau menggunakan SAK etap. 2. Etap yang tetap memilih menggunakan PSAK IFRS tidak boleh di kemudian hari berubah menggunakan SAK etap. 3. Entitas dengan akuntabilitas publik yang kemudian telah memenuhi persyaratan sebagai etap dapat menggunakan SAK etap. 4. Etap yang kemudian berubah menjadi bukan etap maka harus menggunakan PSAK IFRS, tidak boleh lagi menggunakan SAK etap. 1. Entitas diharapkan dapat menyusun laporan keuangannya sendiri. 2. Dapat diaudit dan mendapatkan opini audit. 3. Dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana, misalnya dari bank, untuk pengembangan usaha. 4. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK IFRS, sehingga lebih mudah dalam implementasinya. 5. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 1. Kas dan setara kas. 2. Piutang dan utang lainnya. 3. Persediaan. 4. Properti investasi. 5. Aset tetap. 6. Aset tidak berwujud. 7. Utang usaha dan utang lainnya. 8. Aset dan kewajiban pajak. 9. Kewajiban diestimasi. 10. Ekuitas. 2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: 1. Pendapatan beban keuangan. 2. Bagian laba rugi atau rugi dari investasi. 4. Beban pajak. 4. Laba rugi atau rugi neto. 3. Laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan ini menunjukkan seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut. 2. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi.
perhitungan dividen, dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Sekian presentasi dari